Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan untuk integrasi Odoo API ke Google Spreadsheet. Yang pertama kita download dulu atau install PHP XML-RPC yang ada di link ini. Ini sesuai dengan dokumentasi Odoo Web Service API. Ini menggunakan XML-RPC jika menggunakan bahasa PHP. Oke. Selanjutnya dalam instalasinya itu saya download yang ini, dan setelah di download itu akan diekstrak dan muncul seperti ini. Isinya itu akan seperti ini dan ada php_xml_rpc. Ini di copy di exam. Caranya di config PHP ini. Nah, di PHP ini kemudian di extension. Kemudian di copy di extension sini, kemudian kita panggil extensionnya itu di php.ini. Ini yang ada di sini di php.ini nih ya, itu bisa dilihat di sini php.ini. Nah, di sini jika dibuka akan seperti ini. Nah, itu kita tambahkan yang ini lesson RPC ini. Oke, setelah itu kita di restart lagi examnya, di stop kemudian start lagi untuk mengeload atau mengambil PHP XML-RPC ini. Oke, kemudian setelah itu download report master. Ini ada referensi saya di sini, ada record git, di download itu yang isinya seperti ini, kemudian di download, kemudian diimplementasikan di coding. Jika diimplementasikan maka akan seperti ini. Nah, ini kita akan merun atau merequire report.php. Ini juga sesuai dengan web service API-nya Odoo. Aku menggunakan report. Nah, ini kita mengambil atau merun report.php ini agar tersambung dengan Odoo API atau web service API-nya Odoo. Oke, kemudian setelah itu X ke coding. Nah, di coding ini pertama ini saya mengambil link dulu atau URL dari model dan common ini sesuai dengan yang record itu. Kemudian nama database, username, dan password untuk mengakses URL ini atau akses administrator dari URL ini. Kemudian ini konekkan ke db_mysql saya, nama db_mysql saya ini, localhost, root, nabil, password, dan seterusnya. Dan ini create connection, ini untuk mengecek koneksinya berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka akan muncul connection failed. Kemudian setelah berhasil terkoneksi, tabel database saya yang ada di sini di ConnectDB atau MySQL itu diterangkit atau dihapus dulu, dikosongkan. Jadi untuk alurnya, ketika pengguna mengisi kuesioner ini sama saja kayak mengisi order tiket bus online. Jika berhasil maka akan masuk ke database travel. Nah, jadi untuk sebelum penumpang itu masuk ke bis ini dikosongkan dulu. Kemudian data diambil menggunakan dari Odoo, dari database Odoo atau Postgre ini diambil ke MySQL. Jadi data terbaru akan muncul di sel atas sendiri ya, yang ada di sini. Dia akan muncul di atas sendiri, ini 111. Ini bisa dilihat di sini. Ini yang terbaru. Jadi yang akan muncul ini jawabannya 1, 1, 1 dan seterusnya.
Ini sesuai dengan di sini. Jadi fungsinya trunket ini ketika ada data terbaru itu akan masuk ke ATS sendiri. Oke, selanjutnya data akan masuk. Kemudian untuk jadi data ini diambil dari survei 77 ini, misalnya kode BIS-nya atau survei ID. Survei ID ini didapat dari survei ID di sini. Oke, kemudian di down, kemudian di print. Nah, ini untuk list jawaban. Jadi datasheet ini, atau misal diibaratkan kursi BIS-nya ini dikosongkan dahulu, kemudian baru diisi di sini oleh item atau list jawaban atau penumpang di sini. Kemudian ini untuk survei ID. Nah, ini untuk pembagian kursi BIS-nya atau pembagian sel di sini. Sel di sini jadi ada plus 3. Jadi saya akan 0, 1, 2, 3. Jadi untuk data terbarunya akan start dari sel 4. Nah, ini dari sel 4, jumlah sel 4. Oke, di sini saya mengfilter data matriks saja yang diambil, karena pada survei ini saya mengambil data matriks aja, tipe question matrix, dan diambil jawabannya saja. Dan jawaban matriks ini berupa angka 1 sampai 7. Dan ini sudah masuk semua di sini. Oke, selanjutnya untuk mengkoneksikan agar otomatis terisi di sini, itu kita pakai Google Console dulu, create ini dulu. API, kemudian kita invite email yang telah dibuat secara otomatis di Google ini, di invite di Google Spreadsheet ini. Nah, di invite di sini nanti, ini belum login. Nah, di sini ditambahkan ini iconic wood 25 sama dengan ini, ditambahkan di sini agar mengkoneksikan database MySQL dengan Google Spreadsheet. Untuk penjelasannya ini ada di pad ini, menggunakan Google API, Google Sheet API. Nah, iconic wood ini nama emailnya, dan ini key-nya, ini email yang tadi di add di dalam Google Spreadsheet, dan seterusnya ini. Jadi ibaratnya seperti ini. Jadi MySQL ini ibaratkan BIS. Nah, BIS ini untuk penataannya itu menggunakan Google Spreadsheet, atau kursinya itu adalah Google Spreadsheet, sehingga data MySQL dan Google Spreadsheet ini akan terupdate otomatis dalam 5 menit. Itu terupdate otomatis dalam 5 menit ini dapat dilihat di VPS-nya atau di ini. Nah, ini jadi menjalankan data.php ini dalam 5 menit itu akan mengulang proses ini lagi, mengulang proses ini dari mulai
mengambil database dari Odoo atau Postgre sampai update ke otomatis ke Google Spreadsheet seperti itu. Ini codingannya, jadi akan merun data.php ini. Oke, selanjutnya ini untuk penataannya, update Pro. Oke, kemudian yang new ini konsepnya sama-sama mengambil data dari Odoo ke MySQL, cuman bedanya di sini mengambil dari latest partisipan. Jadi database bridge.oj ini memiliki tabel survei answer. Nah, data terakhir di dalam tabel survei answer ini difilter agar tidak mengambil semua data yang ada di database Odoo, karena itu membutuhkan waktu yang lama dikarenakan ini memiliki 600 lebih answer. Karena di Google Spreadsheet sendiri untuk update data otomatis ini dibatasi sampai 100 data per menit. Jadi saya mengupdate otomatis secara 60 data per menit. Di sini bedanya. Nah, jadi ini di limit 60 data per menit. Oke, ini sama saja. Perbedaannya ya cuma ini mengambil seluruh item pertanyaan yang ada di Odoo ini. Jadi mulai dari single text box, multiple choice ini diambil skornya saja, dan seterusnya itu dipetakan di sini, dan seterusnya ini. Perbedaannya cuma di limit saja, tidak dihapus dulu atau tidak dikosongkan dulu bisnya, namun langsung diambil dari data terakhir penumpang terakhir itu, atau data terakhir dari survei answer ini. Jadi tidak mengambil seluruh 600 data langsung. Codingannya untuk mengambil latest partisipan. Jadi tidak mengambil 600 sekian itu langsung. Jadi diambil misal 673 data yang sudah ada di Odoo ini. Ketika ada orang yang mengisi lagi, itu akan otomatis 674. Nah, jadi latest partisipan ini berarti 673, sehingga diambil satu data saja dari Odoo, database Odoo ini, cuman yang angka 674 itu tadi, seperti itu. Sehingga tidak memakan banyak waktu untuk mengambil 600 data ini dari database Odoo ke database MySQL, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.